eh, project special project ya dari SCEJ tentang mengamplifikasi narasi COP Brazil ke Indonesia. Nah kebetulan eh, tahun ini COP-nya memang diakui banyak pihak, ini sangat momentum yang sangat spesial diselenggarakan di Brazil. Saya berpikir relasinya dengan Indonesia itu lebih kontekstual, dengan Indonesia itu lebih dekat. Mungkin langsung aja ke bawah. Oke, latar belakang lewatin aja ke bawah lagi. Oke, nah kuncinya di sini. Kita ingin mengoptimalisasi peran kita sebagai media dan jurnalis, karena peliputan isu-isu ini seperti yang narasumber setelah sampaikan, bagaimana sebenarnya dia punya dampak ke lokal Indonesia gitu ya, mau seelit apapun pembahasan dan perundingan di negara-negara penyelenggara. Nah, memang kita menghadapi tantangan. Tadi COP sering dianggap jauh dari keseharian masyarakat. Terus koneksi antara kebijakan global dan realitas lokal itu belum kuat gitu. Terus lagi lewatin. Nah oke. Nah jadi apa milestone kami gitu? Hari ini kita di posisi workshop jurnalis, dan setelah ini kami pikir kami harus mengapresiasi, membuka kesempatan peluang bagi teman-teman sebagai bentuk apresiasi kami terhadap dedikasi teman-teman yang ikut menjadi peserta baik online offline untuk bisa mengakses beasiswa yang tersedia yang disiapkan oleh SCEJ. Memang tidak banyak gitu ya. Ada 5 POC, nanti bisa saya jelaskan di bawahnya. Kemudian kami juga nanti di bulan depan akan melangkah lagi ke Green Editor Forum, di mana nanti sesinya dengan para editor. Mungkin kami akan mengundang lagi dari pemerintah dan juga dari CSO. Ini mungkin bicara yang lebih, agenda yang lebih strategis lagi gitu ya, dari sisi kemana arah negosiasi dan diplomasi itu kita nanti. Kemudian bulan Oktobernya nanti Green Editor Forum bersama Jakarta Correspondent Club, itu kakak Pira langsung yang akan ngelit. Bagaimanapun keberadaan teman-teman JMCC di Indonesia itu sangat penting, menginterkoneksikan isu global terkait dengan perubahan iklim dengan konteks isu yang ada di Indonesia. Dan pasti relasi hubungan bilateral antar dua negara multilateral itu sangat-sangat penting. Kami pikir teman-teman JMCC juga punya kebutuhan khusus gitu ya terkait dengan isu iklim ini di Indonesia. Kemudian nanti mungkin kami akan menginisiasi series learning series gitu ya, yang lebih tematik isunya secara daring. Silakan teman-teman juga, misalkan kan pekan ketiga bulan Agustus katakanlah seri transisi energi, jadi kita kupas tuntas gitu ya. Jadi nanti bisa membedah membedah angle sudut pandang apa yang ingin kita liput gitu. Lalu nanti jika tidak ada kendala gitu ya, karena sekarang itu masih kasakusuk sih sebenarnya, ada kekhawatiran tentang logistik akomodasi di Brazil itu sendiri. Kalau itu lancar, dan tidak hanya SCEJ, beberapa delegasi CSO juga sudah mengagendakan untuk berangkat ke Brazil. Tapi karena tadi ya seperti yang dijelaskan Mbak Cindy ya, bahwa di sana juga masih kusut gitu ya, karena di Belém gitu, bukan di Rio atau di Sao Paulo yang sudah mapan dari sisi infrastruktur, ketersediaan penginapan juga banyak.
Sementara di Beleng ini ibaratnya kalau kita terbang, orang terbang ke Indonesia, ke Jakarta, habis itu terbang lagi dia ke TB mungkin atau ke Sorong sana. Bukan berarti saya merendahkan ini ya, yang sangat serba minim gitu. Nah, nanti kalau saya jadi memang akan berangkat, berarti kami punya program untuk membuat semacam media center yang akan menyuplai materi-materi apapun selama forum itu kan sangat dinamis ya Mas ya, padat sekali, dan tentu saja kami akan membangun semacam hub media gitu untuk bisa teman-teman bagi yang ingin berkonsentrasi menekuni peliputan FOK di Indonesia, kami siap support baik itu materi tulisan, foto maupun video. Lanjut. Nah, tadi saya baru tahu sudah ada koalisinya Jaskop 30. Tadi dibocorin sama Bang Karul ya. Jadi sebenarnya sudah meeting berkali-kali gitu ya, sudah banyak pertemuan. Saya tidak tahu persis berapa jumlah CSO-nya, banyak sekali CSO-nya yang berhimpun di dalam koalisi ini, yang sekarang yang jadi lead untuk tim substansinya kalau tidak salah Mbak Nadia ya, Nadia dari Madani, pun yang akan ngelit komunikasi juga dari Madani Mbak Lulu. Tapi di dalam itu ada banyak CSO yang dari berbagai klaster isu. Kalau tadi workshop hari ini kita baru menampilkan klaster hutan, energi dan biodiversity. Sebenarnya di dalam koalisi itu ada banyak lagi klaster-klaster substansi isu yang lain. Nah, harapan kami sih nanti bisa terkoneksi ya, karena koalisi ini kalau saya berpendapat ini kayak semacam laboratorium substansi, jadi teman-teman tidak perlu bingung nanti kalau mau dalamin ini ke siapa ya yang punya hasil riset penelitiannya. Kami akan jembatan ke sini, dan Jaskop ini juga akan main di kampanye nanti, ada lobby juga seperti tadi yang dijelaskan. Kalau di COP saya juga belum pernah ke COP sebenarnya, jadi ada ruang di tengah-tengah antara negosiasi dan non negosiasi. Nah, non negosiasi itu biasanya yang tadi ya, pavilion berbagai negara, tapi di luar forum, di luar negosiasi itu biasanya banyak dimanfaatkan oleh aktivis, NGO gitu ya, untuk melobi para delegator dari berbagai negara gitu. Ada yang juga yang bikin aksi gitu ya, seperti Greenpeace. Saya juga penasaran aksi apa yang akan mereka persiapkan di Brazil nanti. Tentunya Jaskop 30 tentu misi utama mereka adalah mendorong advokasi kebijakan. Terus, nah ini soal fellowship, terus terang dari awal kami tidak akan open secara terbuka, tapi kami dedikasikan fellowship ini hanya bisa diikuti oleh teman-teman hadir pada pelatihan ini, baik offline dan online. Nanti linknya juga akan direct link formnya gitu ya ke teman-teman. Kami sediakan 5 fellowship, tapi ada satu di antara 5 ini Grand Fellow gitu. Grand Fellow yang meliput langsung ke Belek Brazil. Tentu nanti teman-teman silakan berkompetisi, dan saya sudah bilang ke teman-teman Jaskop 30, saya minta mereka untuk di antara mereka ada yang berkenan menjadi dewan juri gitu. Jadi ide cerita gitu ya sebagian besar yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian bagaimana apa saja isu-isu prioritasnya, integrasi topik iklim ke multi isu, ke multi sektor. Kemudian tadi Mbak Dewo tadi bilang bagaimana data driven storytelling itu juga penting kami jadikan sebagai elemen di dalam proposal ini. Kemudian bagaimana rencana itu sendiri, agenda peliputan COP selama November ya,
baik dari pada saat dan setelah COP itu berlangsung. Kemudian database narasumber dan ekspertis, dan ini yang menurut saya juga inovasi baru ya dalam banyak fellowship yang kami selenggarakan. Bagaimana strategi engagement publiknya gitu. Jadi ada banyak fellowship gitu yang selama ini kita gitu ya kita dapat kita sudah meliputnya sudah luar biasa effortnya gitu, tapi kalau kita mau jujur hitnya kecil gitu ya, ratingnya kecil, kurang gitu ya. Nah tentu butuh strategi. Nah nanti di bawah saya silakan narasikan strategi engagement publiknya itu seperti apa gitu. Terus nah cita-cita kita memang ingin kita ingin mendorong ada ekosistem baru gitu, mengamplifikasi narasi COP. Kalau tadi kata Mas Ikhwan hanya forum COP inilah gitu satu-satunya di dunia yang menentukan hajat hidup miliaran orang, karena ada 200 lebih negara yang akan berkomitmen di forum ini, menyampaikan komitmennya, dan itu juga sudah menjadi dokumen hukum ya Mas Ikhwan ya, yang tuh kemudian diratifikasi ya menjadi dokumen hukum. Nah sudah otomatis ini tidak bisa kita pandang sebatas seremoni global semata gitu yang hanya ajang diplomasi dan segala macamnya, sehingga kita ya berusaha untuk membayangkan ekosistem media kita seperti di India yang sudah matang dengan narasi gitu ya. Kita juga bayangkan bagaimana ekosistem jurnalisme di Amerika atau di negara-negara maju yang menjadikan ini momen yang ditunggu-tunggu gitu untuk mengoreksi berbagai kebijakan negara. Nah, harapan kami sih kita coba untuk mendorong sebuah ekosistem baru, bagaimana ekosistem untuk mengamplifikasi narasi COP itu bisa menghasilkan peliputan yang berdampak, relevan dengan konteks lokal dan kehidupan masyarakat, fokusnya pada isu keadilan iklim, komunitas terdampak, transisi energi dan pendanaan iklim, dan fokusnya bisa kita lebarin kita ekspor yang kira-kira ini tidak semata hanya lobby-lobby pendanaan ya oleh pemerintah kita, tapi memang real kebijakan dan program-program adaptasi dan mitigasi itu terasa sampai di level bawah gitu. Lanjut. Terus ya bagaimana kita membangun kesadaran publik dan bagaimana ekosistem baru ini juga bisa mendorong kolaborasi lintas sektor. Kita harus bersinergi media, jurnalis, akademisi, CSO dan komunitas lokal, bahkan membangun jejaring kerja kolaboratif ya untuk produksi konten, riset dan advokasi. Terus ya, nah ini dengan Just COP 30 tadi kami membayangkan sudah harus setiap agenda COP itu ada keterlibatan civil society ya, mendorong CSO berperan aktif sebagai narasumber, mitra data, tadi Mbak menyinggung soal data, yang mereka juga kita harapkan sebagai provider gitu ya, kajian, kajian, riset, data dan sebagainya. Dan juga bisa menghubungkan kita ke akar rumput gitu, memfasilitasi keterlibatan CSO dalam framing narasi dan penjangkauan publik. Nah, kita juga berharap setiap ada event COP kita bisa mendesak transparansi posisi Indonesia dalam negosiasi iklim, memperjuangkan akses jurnalis terhadap dokumen, agenda, dan ya tadi saya sempat ngobrol dengan Bu siapa yang tadi Ukir, dia mesti berjanji gitu kalau nanti mereka kick off, mereka akan rilis nama-nama negosiator dari Indonesia. Jadi nanti teman-teman nanti akan kami bagikan kalau kami sudah dapat informasi siapa aja yang menjadi negosiator dari Indonesia. Berarti kalau mereka jadi negosiator berarti adalah representasi pemerintah gitu. Terus terakhir, nah SEJ tentu tidak menutup mata bahwa
peliputan lingkungan, apalagi agenda sebesar ini tuh berbiaya kos gitu ya. Dan itu sudah menjadi sudah menjadi eh, apa ya, tren baru belakangan ini. Teman-teman kalau udah mau nulis indep pasti nunggu ada fellowshipnya dulu gitu. Memang keadaannya seperti itu, bisnis media kita lagi lesu. Saya paham, saya dulu orang industri juga gitu. Kalau udah pitching isu yang waduh ini keluar kota, aduh itu udah berkurun aja tuh para petinggi redaksi. Ujung-ujung nanya, ini ada yang bisa sponsorin nggak? Ada yang bisa bohirin nggak gitu. Nah, daripada kita dibohirin sama perusahaan-perusahaan ekstraktif, mungkin kita mesti lebih mulia mendapatkan fellowship kali ya, yang tidak diintervensi, yang tidak Nah, kami juga berharap ada semacam ekosistem baru sejak kita mengamplifikasi ini. Kita membuka peluang sebanyak mungkin untuk teman-teman bisa mengakses beasiswa peliputan. Dan kami tidak segan-segan, misalkan kalau teman-teman punya ide, punya apa, kami tidak segan-segan untuk memberi rekomendasi. Kami tidak segan-segan untuk menjembatani teman-teman dengan CSO misalkan. Saya pikir sih CSO juga maulah bermurah hati gitu ya. Untuk di dalam negeri, kalau ada yang mau mendanai sampai ke luar negeri gitu, langsung itu luar biasa sekali. Berarti CSO kita udah maju-maju dan dia tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.